Halo, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kiranya di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kondisi yang sehat ya, dan terus semangat. Bertemu lagi dalam Sapaan Gembala bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari siapkan hati kita untuk kita berefleksi bersama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Siapa di antara kita yang senang untuk ditemani? Apalagi bila ditemani dengan orang yang sangat kita inginkan, menyenangkan, bisa menolong kita, sangat mengerti, bahkan sangat berempati. Wah, itu akan jadi pertemuan atau obrolan yang sangat menarik dan mungkin bisa membuat kita sangat nyaman dan damai sejahtera. Rasanya sesuatu yang sangat tenang, bukan? Bertemu dengan teman, atau ditemani dengan orang yang sangat mengasihi dan kita kasihi, sangat nyambung dan sangat membuat nyaman dan tenang, mungkin jadi juga kerinduan kita. Nah, di dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa perkataan nubuatan tentang kehadiran Yesus sebagai Sang Immanuel bukan sekedar hadir atau lahirnya Sang Juru Selamat, Tuhan, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam dan khas di dalam kekristenan, yaitu Sang Immanuel. Kita semua pasti tahu nama ini atau kata ini, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan sekedar mau menekankan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dunia atau Tuhan Sang Pencipta kehidupan dan dunia ini, tapi mau menekankan bahwa Tuhan betul-betul real, hidup bersama dengan kita, ada di dalam hidup kita, dan juga selalu menyertai kita. Jadi Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu betul-betul bersama dengan kita. Tuhan itu betul-betul real, menyertai, merengkuh, dan betul-betul berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah tertidur, bukan? Namun, kita bisa berefleksi, apakah kita selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sang Immanuel itu? Mungkin ada banyak hal yang bisa membuat kita berjeda untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kesibukan kita, hiruk-pikuk pikiran kita dan stres kita, pikiran-pikiran negatif yang menghinggapi pikiran dan hati kita, itu bisa saja membuat kita menjadi jeda dan jauh sekali dari kehadiran Tuhan. Membuat kita jadi tidak peka lagi. Misalnya sama dengan relasi kita sebagai manusia. Kita bisa sering ketemu, hadir bersama, hidup bersama satu rumah. Tapi apakah kita bisa merasakan kehadiran istri, suami, anak-anak, mertua, menantu, orang tua yang hidup bersama dengan kita? Atau mereka adalah bagian-bagian dalam hidup kita yang sekedar kita ingat kalau kita butuh saja? Semua itu tergantung pada kedalaman relasi hidup kita, sejauh mana kita merasakan intimasi satu dengan yang lain. Kedekatan relasi yang bukan sekedar bisa dilihat oleh indera kita, tetapi juga bermain dalam hati kita. Ada kebutuhan connecting yang sangat kuat dan terkait erat. Terlebih lagi dengan Tuhan, bukan? Yesus Kristus hadir Sang Immanuel yang selalu mengingat kita.
Tetapi ternyata tidak cukup hanya Tuhan saja yang mengingat kita, tetapi kita juga harus mengingat Tuhan. Sehingga relasi ini akan menjadi relasi yang saling menyambut, terikat, kuat, dan tidak terlepaskan. Tapi kalau hanya Tuhan saja yang kita andalkan untuk mengingat kita, sedangkan kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, maka jangan heran kalau relasi yang terjadi antara kita dan Tuhan dan juga perasaan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita bisa saja kadang-kadang merasa dikuatkan, kadang enggak. Kadang-kadang hangat, kadang enggak. Kadang-kadang merasa sangat dekat, kadang enggak. Seperti hubungan relasi, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Nah, karena itu dalam masa Advent ini kita diajak untuk saling mengingatkan dan menguatkan. Sembari kita berefleksi, apakah sungguh-sungguh Sang Immanuel itu hadir dan hinggap menghidupi hidup kita? Itu semua bukan hanya urusan Tuhan, tetapi juga itu ada bagian kita untuk terus terconnecting, terhubung dengan erat. Bagaimana cara kita bisa terhubung dengan erat? Yaitu dengan memelihara relasi itu, agar terus segar, agar terus bertumbuh, agar terus kita ingat, dan agar terus kita merasakan sungguh dalam hidup kita sebagai bagian yang sangat berelasi dengan erat dengan Tuhan. Dengan berdoa, membaca Alkitab, dan jangan lupa, jadikan Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Jadikan Tuhan bukan sekadar Tuhan yang menyelamatkan, tetapi Sang Sahabat yang selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sedang sakit dan masa pemulihan. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Caya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Ridwan Setiawan, dan Ibu Vivi Mariawati, Bapak Yen Christian, dan Ibu Sylvie, Uma Meli, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Sumiyati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Kau sertai dengan penyertaan dan kasih Tuhan dan setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Ya Sang Immanuel yang Maha Kudus, Sang Raja yang menyelamatkan kehidupan kami dan memuliakan kehidupan ini. Kiranya Engkau yang boleh memulihkan bagi mereka yang sedang berduka, khususnya Ibu dan keluarga Ibu Lani Setiawan. Engkau sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang sedang merasakan kesunyian, ditinggalkan, mereka yang sekarang merasakan stres dalam pemulihan, baik ekonomi, masalah di dalam rumah tangga mereka, dan juga di dalam pendidikan anak-anak, Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan. Biarlah dalam masa Advent ini kami sungguh-sungguh menghayati Sang Immanuel yang boleh hadir dan hidup bersama kehidupan ini, dan memuliakan kami sebagai bagian yang sangat berarti dalam kehidupan cinta Yesus Kristus dan hati Kristus. Kiranya kasih Tuhan dalam Roh Kudus juga membaharui kami untuk ikut serta tetap menjaga kehidupan dan membaharui kehidupan, baik dalam proses pemulihan karena COVID-19, beri kami hikmat untuk disiplin dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Begitu juga kehidupan dikala kami juga harus berhadapan dengan bencana dan khususnya pemanasan global. Tuhan tolong urapi kami dengan pola hidup, baharui kami untuk lebih lagi disiplin dan menghemat semua kehidupan kami yang menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak dapat diproses oleh alam dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.